Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar apa ya? Mungkin tadi kalian sudah membaca di bagian awal judul dari video ini, yaitu sifat zat dan perubahannya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sifat zat dan perubahannya. Namun sebelumnya, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, pernahkah kalian melihat seseorang atau kalian sendiri pernah membakar kertas? Nah, dan pernahkah kalian meremas botol yang sudah tidak dipakai? Nah, dari keduanya, apa yang kalian dapat amati? Betul, keduanya mengalami perubahan wujud. Nah, namun apakah sama perubahan wujud yang dimaksud pada kasus keduanya? Nah, untuk itu, hari ini kita akan mempelajarinya lebih dalam pada bab sifat zat dan perubahannya. Sifat zat. Jika kita pergi keluar, kita akan menemukan berbagai macam benda. Nah, dari benda-benda tersebut pastinya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, sifat zat ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Baik, yang pertama, sifat ekstensif. Apa itu sifat ekstensif? Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Nah, contohnya volume. Volume, semakin besar jumlah suatu zat, semakin besar pula volume zat tersebut. Yang kedua, massa. Semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar pula massa zat tersebut. Kemudian, selanjutnya sifat intensif. Sifat intensif merupakan sifat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Sifat intensif ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisis atau sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang berkaitan dengan fisik atau penampilan suatu zat. Jadi, sifat yang nampak atau sifat yang dapat kita amati dengan panca indera. Adapun sifat-sifat yang tergolong sifat fisika. Yang pertama, warna. Warna ini berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Kemudian ada bau. Nah, maka berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh zat. Rasa, maka berhubungan dengan komposisi zat dalam zat. Kemudian yang keempat ada kerapatan, yaitu banyaknya massa per satuan volume yang dinyatakan dalam gram per mililiter. Kemudian titik didih, yaitu suhu terendah suatu zat cair ketika mulai mendidih. Titik lebur, maka suhu terendah suatu zat padat ketika mulai melebur. Kemudian titik beku, yaitu suhu terendah suatu zat cair ketika mulai membeku. Daya hantar berhubungan dengan kemampuan suatu zat menghantarkan panas atau arus listrik. Selanjutnya kemagnetan, yaitu berhubungan dengan kemampuan suatu zat, yaitu biasanya zat logam, untuk dipengaruhi oleh suatu medan magnet. Kelarutan, yaitu berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk melarut dalam sebuah pelarut.
Yang terakhir ada kekerasan, yaitu berhubungan dengan keras atau lunaknya suatu zat. Nah, baik, selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat kimia yaitu yang pertama, mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya alkohol yang mudah terbakar. Kemudian kestabilan, yaitu mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Contohnya air. Air adalah zat cukup stabil. Air dapat berubah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen pada suhu 2000 derajat Celcius. Kemudian ada kereaktifan. Mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contohnya, zat asam dapat bereaksi dengan zat basa, yaitu menghasilkan garam. Nah, ini kita sudah mempelajari pada pertemuan kemarin. Kemudian yang terakhir yaitu perkaratan. Mudah tidaknya suatu zat membentuk karat. Contohnya, besi. Besi adalah zat atau materi yang mudah berkarat pada tempat yang lembab. Nah, selain memiliki sifat-sifat tertentu, benda-benda di alam juga mengalami perubahan tertentu. Nah, apa saja perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada suatu zat atau materi? Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi ini dapat dikelompokkan menjadi dua perubahan, yaitu perubahan fisika atau fisis dan perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang mengalami perubahan dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisis, yaitu sifat yang nampak atau yang dapat ditampilkan dari zat tersebut. Contoh perubahan fisika diantaranya ada perubahan bentuk. Misalnya, beras ditumbuk menjadi tepung, batu dipecah menjadi kerikil, dan kayu dipotong-potong kemudian dirakit menjadi kursi. Nah, pada perubahan tersebut hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran saja. Tidak terjadi perubahan sifat molekul zat atau menghasilkan zat yang baru. Kemudian, perubahan wujud zat. Nah, kalian bisa amati diagram di samping. Nah, apa saja perubahan wujud zat yang dapat terjadi? Yaitu yang pertama, membeku, yaitu terjadi pada zat cair yang menjadi padat, kemudian mencair, yaitu dari zat padat menjadi zat cair, kemudian ada menguap, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi gas, kemudian mengembun, yaitu perubahan zat gas menjadi cair, menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas, kemudian mengkristal, yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, selanjutnya ada perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat yang sebelumnya atau menghasilkan sifat zat baru. Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia ini yang pertama ada terjadi perubahan warna. Nah, contohnya pada buah tomat. Jika kita amati ketika buah tomat itu belum masak, maka dia akan berwarna hijau. Kemudian ketika dia sudah masak, dia akan berubah warna menjadi merah.
Nah, perubahan warna ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dalam buah tomat yang masih muda dengan buah tomat yang sudah masak. Kemudian, perubahan suhu. Nah, contoh dari perubahan suhu ini yaitu pada perubahan singkong menjadi tapai atau perubahan kedelai menjadi tempe. Nah, keduanya mengalami perubahan suhu yaitu suhunya naik. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan gas. Nah, contohnya jika sebutir telur direndam di dalam gelas berisi cuka. Nah, jika kita amati, dia akan timbul gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung inilah yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia, yaitu yang terjadi pada telur dan cuka. Yang terakhir, yaitu pembentukan endapan. Contohnya, larutan timbal 2 sulfat yang direaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan kuning timbal 2 iodida. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Saya rasa cukup, dan apabila ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan, silahkan kalian berkomentar di kolom e-learning atau bisa japri saya melalui nomor WhatsApp saya. Silahkan tanyakan apapun yang ingin kalian ketahui. Nah, cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.